elektrifikasi. Nah, karena itu tugas mulia. Video-video tadi memperlihatkan dan mengingatkan saya pada masa lalu. Saya kebetulan lahir di kampung juga. Lahir di kampung yang tidak ada listrik. Pakai lampu pelita, tadi pakai lilin. Dulu itu pakai apa? Obor. Kalau di Maluku dan Papua bilang obor. Kaleng susu, terus pakai minyaknya minyak tanah, sumbunya pakai kain bekas. Baru dinyalain. Saya lahir dengan model seperti itu sampai dengan SD kelas 6. SMP kelas 1 baru ada listrik. Jadi Bapak Ibu semua, program listrik desa ini adalah sebuah program panggilan Ibu Pertiwi untuk melahirkan keadilan dari sebuah negara yang merdeka atas perintah Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, kita tahu bahwa rasio elektrifikasi kita sudah 99,12% secara nasional. Namun khususnya daerah-daerah 3T itu masih di bawah rasio elektrifikasi. Bahkan ada yang belum sampai 90%. Maka dalam momen kesempatan yang berbahagia ini, saya meminta kepada Dirjen EBTKE dan Dirjen Listrik dan PLN. Anggarannya sudah ada. Saya minta prioritaskan semua daerah-daerah 3T. Selesaikan dulu. Termasuk di Provinsi Maluku, di Provinsi Sulawesi Utara, ada perbatasan desa, kecamatan dengan Filipina. Di sana itu ada puskesmas, ada cold storage, ada nelayan, tapi cold storage tidak bisa dinyalakan karena tidak ada listrik. Saya tidak mau tahu caranya bagaimana Pak Dirjen. Tahun depan saya datang ke sini untuk meresmikan itu desa yang tidak ada listrik itu. Harus semua dinyalakan. Ada kurang lebih sekitar 11 atau 12 desa di Sulawesi Utara yang belum ada listriknya. Saya mau semuanya tahun 2026 selesai. Desember sudah harus selesai. Jangan sampai daerah-daerah yang perbatasan dengan negara lain itu nasionalismenya kurang karena ketidakhadiran negara secara maksimal. Di Maluku itu juga banyak daerah-daerah yang harus kita beresin. Di NTT tadi itu perbatasan dengan timur-timur. Kita harus clearkan semua. Jadi ini tidak hanya berbicara tentang listrik, tapi bicara tentang kedaulatan negara. Di Papua itu perbatasan dengan PNJ. Hal-hal seperti ini yang kita harus lakukan. Karena itu terkait dengan Anggi tadi, Kabupaten Arfak, ini kampungnya Pak Gubernur Papua Barat, Pak Domingus. Saya pernah jalan ke wilayah ini, kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan, lewat bukit-bukit, di bawah itu sungai. Dan saya tahu di sana itu ada sungai, di sebelahnya juga adalah penambang emas yang saya juga tidak tahu ada izinnya atau tidak ada izinnya. Ya, Ibu Enia, coba dengarkan suara saya baik-baik, kasih tahu Pak Bupati, tadi Ibu laporkan 500 kWh. Saya minta kalau memang itu sungainya 1 mega, segera programkan dinaikkan dari 500 kWh menjadi 1 mega. Kita bangun jangan tanggung-tanggung, harus sekaligus. Siap, Tri. Ya, itu bangunkan. Saya tahu di sana masyarakat di sana karena untuk naikkan BBM itu susahnya minta ampun. Harus ambil dari Manokwari naik. Itu untung kalau jalannya tidak licin. Kalau jalannya licin bukan trek yang naik, tapi trek turun masuk jurang itu. Saya udah pernah melewati itu. Yang terakhir, Bapak Ibu semua, kehadiran listrik ini menurut saya sangat penting. Pertama, ini untuk memutar roda perekonomian. Kalau tidak ada listrik, kita tidak mengenal dunia. Program Bapak Presiden Prabowo salah satu di antaranya adalah memberikan teknologi bagi sekolah-sekolah. SD, SMP, SMA. Saya tidak bisa membayangkan di saat anak-anak lain di negeri ini, di negara kita ini,
yang punya listrik menerima fasilitas pendidikan dengan baik, dengan memakai teknologi, dan mereka mengenal dunia. Tetapi masih ada sebagian anak-anak negara ini yang ada di pelosok-pelosok, yang belum ada listriknya, kemudian guru memberikan pelajaran, hanya kalau dulu itu kita masih papan tulis, pakai kapur, penghapus itu tidak ada, akhirnya kain-kain bekas yang kita jahit. Itu bagi siswa yang nakal tugasnya adalah menjahit penghapus. Habis itu suruh hapus, kalau tidak bisa tulis PR, penghapus itu dia pukul kita lagi di kepala. Tetapi menurut saya itu adalah kearifan lokal yang baik, sehingga anak-anak yang tangguh dari daerah itu kelak menjadi pemimpin, menjadi pengusaha, menjadi jenderal, dan akan mengatur bangsa ini dengan baik. Nah, untuk itu mental daerah yang sudah bagus harus difasilitasi dengan listrik yang baik, supaya mereka juga bisa mendapatkan pelajaran yang baik. Saya tidak pernah membayangkan, Pak Gub, tadi video-video tadi itu saya terenyuh, karena itu menceritakan sekali lagi kehidupan kebanyakan anak-anak kampung, anak-anak daerah, termasuk saya.